Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi statistika, yaitu masih membahas tentang ukuran pemusatan data. Kemarin sudah membahas untuk ukuran pemusatan data, yaitu mencari rata-rata hitung atau MEAN. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modus data berkelompok. Apa sih modus itu? Modus adalah data yang sering banyak muncul. Ya, harus diingat adalah data yang sering banyak muncul. Nah, untuk rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1, ya. Kemudian per D1 ditambah D2 dikali K. Untuk lebih jelasnya keterangannya, untuk TB adalah tepi bawah kelas modus, TB yang ini. Kemudian D1, frekuensi kelas modus dikurangi sebelum kelas modus. Ya, kalau D1 sebelum. Tapi kalau D2, frekuensi kelas modus dikurangi sesudah kelas modus, sesudahnya. Jadi D1 sebelum, D2 sesudahnya. Untuk K-nya yaitu panjang kelas atau lebar interval. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Nah, ada contoh di mana tentukan modus dari data yang disusun dalam distribusi data berkelompok berikut. Nah, di sini ada biasanya di soal itu hanya diketahui tabelnya. Nah, ada tabel nilai dan frekuensi. Nah, di sini ada kelas pertama itu rentannya 5 sampai 10 ada 2 orang. Kelas kedua 11 sampai 16 6 orang, 17 sampai 22 8 orang, 23 sampai 28 12 orang, 29 sampai 34 4 orang. Nah, ini adalah batas bawah kelas. Sekali lagi mengingatkan, 5 sampai 29 itu adalah batas bawah kelas. 10 sampai 34 adalah batas atas kelas. Nah, sedangkan di rumus tadi ada tepi kelas atau tepi bawah kelas. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, nah, dari tabel yang awal kita buat ya. Di sini untuk tabel nilai dan frekuensi masih sama dengan yang atas, tetapi kita harus menambahkan satu tabel lagi yaitu tepi kelas. Ya, ini tepi kelas, nilai itu bisa dikatakan batas kelas. Ini tepi kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas. Jangan sampai tertukar. Nah, bagaimana cara menghitung tepi kelas? Hasilnya 4,5 dan 10,5. Nah, hasil 4,5 itu adalah kalau yang bawah 5, 11 sampai 29 dikurangi 0,5. Ya. Kalau yang atas yang 10 ditambah 0,5. Nah, 5 dikurangi 0,5 hasilnya 4,5. Sedangkan 10 ditambah 0,5 hasilnya 10,5. Sama kelas kedua juga, pokoknya setiap yang di bawah di sini dikurangi 0,5, yang atas semuanya ditambah 0,5. Ya, 11 dikurangi 0,5 hasilnya 10,5. 16 ditambah 0,5 hasilnya 16,5 dan seterusnya. Ya. Semoga bisa dipahami untuk mencari tepi kelas ini, ya. Nah, di sini saya beri tanda merah. Kenapa? Karena tadi modus itu adalah banyaknya data yang sering banyak muncul. Nah, maka di sini dari frekuensi ini yang sering banyak muncul adalah 12 kan, angka yang terbesar 12 dilihat dari frekuensi. Berarti 12 ada di kelas keempat, kelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini adalah kelas modus. Jadi kita harus mengetahui dulu letaknya di mana, ada di kelas keberapa. Yaitu cara melihatnya, bagaimana cara melihatnya? Lihat di frekuensi ini data yang paling banyak. Nah, itulah kelas modusnya. Maka kalian boleh dikasih tanda ya supaya diketahui letaknya di mana. Nah, setelah diketahui letak kelas modusnya, nah tadi kan rumusnya itu adalah modus tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali K, ya. Oke. Nah, tepi bawah kelas. Lihat, di sini kan sudah dikasih tanda ya di tepi di kelas modusnya. Nah,
tepi bawah kelas, setiap tepi bawah kelas itu digunakan yang sebelah kiri. Yang ini yang 4,5, 10,5, 17,5, 22,5 dan 27,5. Yang tepi atasnya tidak digunakan. Yang digunakan hanya yang tepi bawahnya. Ya, maka di sini karena kelas modusnya ada di kelas keempat, kita lihat yang ditandai di sini, yang ditandai merah. Oh, berarti tepi bawahnya adalah 22,5. 22,5. Oke, kita tuliskan di sini 22,5. Nah, kemudian D1-nya yaitu D1 itu tadi frekuensi kelas modus dikurangi sebelum kelas modus. Nah, kita lihat di frekuensi. Nah, frekuensinya kan tadi 12, data yang sering banyak muncul. Dikurangi sebelumnya berapa? 8. Nah, ini dikurangi 8 kan? 12 dikurangi 8. Ya. D1 yang atas dengan yang bawah sama. Ya. Kemudian D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Tadi frekuensinya kan 12. Nah, sesudahnya berapa? 4. Nah, 12 dikurangi 4 seperti ini. Nah, K-nya itu adalah lebar interval atau panjang kelas. Bagaimana cara menghitungnya? 6. Nah, lebarnya atau panjang kelasnya dari 23 sampai 28 itu berapa sih? Ada 6 kan? Kita bisa hitung dengan jari. Kita mulai menghitungnya dari 23 sampai 28. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Berarti lebarnya adalah 6. Jarak dari 23 sampai 28 berarti 6. Ingat, dihitung dimulai dari angka 23 sampai 28. Maka di sini kita tuliskan lebar intervalnya atau panjang kelasnya 6. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini 22,5 ditambah tadi kan 12 dikurangi 8 atau D1 ya, D1 frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Hasilnya adalah 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Nah, yang D1 yang atas dan D1 yang bawah sama, masih tetap 4. Kemudian di sini D2 ya, 12 dikurangi 4, 8 dikali 6. Kita lanjutkan. Nah, 22,5 ditambah 4 per 12. Yang ini dijumlahkan 4 tambah 8, 12 dikali 6. Nah, jangan kalian langsung jumlahkan 22,5 ditambah 4 per 12. Jangan. Tapi kalian kerjakan dulu, selesaikan dulu yang sebelah kanan. Ya, kita lanjutkan. Nah, hasilnya masih sama, 6. Kemudian 6 dikali 4, hasilnya kan 24. Nah, 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Ya, sekali lagi, 2 ini dari mana? Dari hasil perkalian 6 dikali 4 per 12. Caranya 6 dikali 4 hasilnya 24, dibagi 12 hasilnya 2. Maka jumlahkan 22,5 ditambah 2 hasilnya 24,5. Nah, ini adalah hasil dari modusnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.